Ya sudah, tidak apa-apa tuh. Kan kamu jadi punya banyak waktu untuk berduaan sama aku. Mas Saung. Malah lebih enak atuh kusoy. Ya Nin? Pastinya atuh Kang. Udah, jangan bercandain kusoy terus. Bercanda tuh Pak. Junet, kenapa dari tadi teh diam terus? Tidak apa-apa Pak Saung. Sudah jelas atuh Pak. Junet teh lagi mikirin Popon. Tapi ini mah Kang nih, kalau menurut saya ya, kelamaan Kang. Kelamaan bagaimana ini? Kang Idan, Poponnya keburu saya yang ngelamar atuh Kang. Jangan atuh Kang Inin. Sudah. Kalian ini kalau bukan Kusoy yang dibercandain, Junet kamu bercandain. Ayo. Ya Pak. Saya besok sepertinya tidak ikut bertanding, Mang. Takut malu sama Bu Dokter Ella kalau kalah ya? Nah, Bang, bukan Bu Dokter Ella, tapi yang Ella. Iya, ya yang Ella. Bukan takut kalah, tapi tidak enak kalau saya jadi juara. Mang Odi. Saya serius, Mang. Sebagai yang lebih tua, harus mengalah sama yang mudaan. Masa yang menang saya kan tidak enak. Iya, nanti Mang Oding yang jadi juara. Mang Afif meragukan saya. Ya enggak, Mang. Saya serius ini. Coba Mang Afif turun Pak Suha. Pasti Pak Suha akan jawab. Saya duluan, Mang. Mang Oding. Dikit-dikit masuha, dikit-dikit masuha. Ini karena saya cemas, Mang. Cemas apanya? Saya khawatir kalau Mas Hel tahu Mang Afif lagi deketin Cek Ona, gawat. Bisa terjadi perang terbuka ini. Alah. Ampun ini Mang Ocat, tidak bisa baca situasi. Budaya Ciraos itu berawal dari budaya Cibarengkok. Budaya ini sebenarnya tidak pernah kita sepakati. Ini terlahir dari nenek moyang kita dahulu. Tapi lambat laun kita menjadi sepakat dan berusaha menyikapinya dengan baik. Budaya inilah yang membuat Ciraos terus berada dalam peradaban sejarah. Seperti halnya daerah lain, kota lain, kampung lain, desa lain, masing-masing memiliki budaya yang mereka pertahankan. Nah, begitu juga Ciraos juga memiliki budaya di mana para wanitanya dengan bangga mempertahankan menjadi tulang punggung dan para pria berusaha menjadi tulang rusuk. Kemudian semua menerimanya dengan kesadaran. Belakangan ini pemikiran tentang budaya muncul lagi. Mulai ada di antara kita yang berpikir, apakah budaya ini salah atau tidak? Tidak ada yang salah. Mungkin yang salah sudut pandang dan cara berpikirnya. Dan juga cara menilai dan menyikapinya. Men, saya harus bicara ini, Saben. Ceng. Nanti dulu, Ceng. Kita harus dukung Tata. Aduh, ampun Gusti. Kamu sebenarnya maunya apa sih, Dang? Orang tuh harusnya bikin tenang, bikin suasana teh damai, bikin suasana teh bersahaja. Ini malah bikin riuh. Bukan gitu, Goceng. Tatang itu cuman pingin Ceyoyo telepon Uli, suruh dia pulang. Udah gitu aja, susah bener sih. Uli teh lagi kerja di sana, Dang. Nggak segampang itu. Gampang, Ceng. Tatang itu cuma berharap Uli pulang. Ini lebih bahaya kalau misalnya... Dah. Ceng.
Jangan-jangan dia lupa kalau Lilis belum ketemu. Datang lebih awal. Jadi dengar tausiah. Kan saya udah datang dari tadi tuh Pak Ustadz. Ampun Pak Mesi Poni. Aceng doi, Aceng. Ini aja. Saya lanjutkan. Ini lagi, duduk. Iya Pak Ustaz. Maaf. Ini juga mau duduk Pak Ustadz. Nanti kalau saya jadi imam baru pada berdiri. Saya lanjutkan. Pemahaman tentang budaya Ciraos ini harus disampaikan kepada generasi muda Ciraos. Supaya mereka bisa paham dan memahami secara hakiki budaya Ciraos. Saya sudah pernah sampaikan ke Sarko. Kalau saya bermaksud mengumpulkan generasi muda Ciraos atau siapa saja yang mau hadir untuk tahu dan memahami tentang budaya Ciraos. Jangan sampai mereka berpikir salah, berpikir terbalik. Tatang gimana ini Tatang? Ini mau saya bicarakan. Nah itu. Bicarakan sekarang Pak Ustadz. Biar semua orang tahu bahwa mahasiswanya Pak Darlis. Dam, diem. Lu bisa diem nggak? Jangan macam-macam. Ini musola. Kan emang Tatang mahasiswanya Pak Darlis. Lu ngeledek gua. Mana sih Pak Darlis nih? Udah diam dah. Dang, jangan main motong-motong begitu dong, Dang. Kamu yang diam tuh Pak Ustadz mau ngomong tuh. Hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini saat ini adalah Tatang ingat Uli, ingat istrinya. Tatang marah karena Uli tidak pulang-pulang. Tatang merasa Uli tidak mengingat dia lagi. Saya melihat dari sudut pandang yang positif. Kalau Tatang sudah mengingat Uli, itu tidak mustahil kalau sebenarnya Tatang sudah mulai berubah. Sudah kembali seperti Tatang sebelumnya. Ya nggak gitu juga kali Pak Ustadz. Bisa diam lah. Tapi saya... Ampun, ini perut bin pancong. Mimpin macam apa mau menangkan sendiri begitu coba? Sudah diam. Dang. Dang. Tidak mustahil juga alam bawah sadar Tatang mengingatkannya pada Uli. Artinya itu ingatan yang sementara. Karena Tatang ingin Uli pulang. Menurut saya ini malah bikin riwah. Karena Tatang bisa menjadi bom waktu yang lebih mengerikan dari siapapun. Kenapa sih doi? Ya kan bom memang begitu bunyinya Ceng. Ampun gua Mesi Poni. Sudah. Saya berharap kita semua mengantisipasi kemungkinan kalau Tatang akan mengadakan demo. Saya juga tidak mengerti apa itu demo yang dimaksud oleh Tatang. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Masa demo aja nggak ngerti? Demo itu pengumpulan massa. Ya, saya juga ada telepon pakai Brunei. Met, udah waktu. Ya. Jackson, sok aja. Baik, Pak Ustadz. Saya belum selesai ngomong ini. Saya udah. Colip. Allahu Akbar.
Ona? Iya, Cek. Kamu gak nyapu? Biasanya kalau mau maghrib begini kamu nyapu? Ceros. Sudah maghrib, sholat. Iya, Cek. Ini saya udah wudhu. Habis sholat, bikinin saya mie rebus pakai telur. Saya kepengen makan mie. Iya, Cek. Kamu kalau mau bikin sekalian aja. Pakai telur juga nggak apa-apa. Besok bisa beli lagi sama Kang Afif. Maksud saya ke warung Idan. Saya sholat dulu, Cek. Ampun, Nona. Ini kamu kenapa sih, Dang? Kasihan Tatang, Bolu. Dia itu cuma mikirin istrinya. Udah cepet pulang. Makanya kamu nggak pernah mikirin istri. Bu Yola aja terus dipikirin. Saya nggak perlu jawab kan, Ceng. Dang, Sarkom itu orangnya adil. Mikirin istrinya juga, mikirin Bu Yola juga. Ya nggak gitu dong. Iya. Ya udah. Makanya udah, omongannya perut nggak usah dipikirin. Ceng, giliran kamu ngomong tuh nanti ya 10 menit lagi. Emang asik ngomong sama orang kaya, tapi sabar ya, tenang aja. Orang kaya medit. Orang kaya traktir dong CS-CS-nya. Enggak? Orang kayaknya Kang Dadang, Ceng. Iya nih ngaku-ngakunya. Oh, Kang Dadang. Ngomong dosa masuk neraka, udah tahu. Ya kalau tahu jangan bohong atuh Kang Dadang. Doi, beliau ini kalau diomongin masuk kiri keluar kanan, percuma ingetin dia. Ingetin siapa? Dadang, kan kita lagi ngomongin Dadang. Oh, Udah, Ceng. Ya. Coba kita ingat, waktu istri kita masih berangkat. Kita ini Kang Dadang. Ini teh punten ya. Punten atuh Kang Dadang. Kitanya termasuk. Assalamualaikum. Dadang, pedot. Jangan main cabut aja nih, jawab dulu kesian masa digantung begitu. Nggak enak tahu digantung. Waalaikumsalam. Orang itu bener, Ceng. Bener yang mana sih? Yang soal kamu mikirin Bu Yola? Caranya yang salah. Lo, sekarang kamu ngebayangin nggak sih dulu kita ini semua suami-suami yang ada di Ciraos ini ketika istrinya pergi ke luar negeri, betapa kita merindukan kepulangan mereka. Betapa kita takut mereka. Aduh, ini mereka gimana nanti di sana? Kita nggak ada di samping untuk ngejaga. Betapa kita sebagai suami hanya bisa mendoakan, Ceng. Ya, Kum ya. Kayak saya nya, Kum ya. Kirim Lilis terus, sedangkan Lilisnya nggak tahu ada di mana. Ceng. Maksud saya, Mang. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Udah, saya ngerti kok. Emangnya Lilis kemana, Ceng? Nggak tahu, mehoy. Terus kamu gimana sekarang, punya solusi nggak? Kita ngobrol sama Pak Ustadz, Ceng. Oke, kalau gitu saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya Lilis kemana ya, kok? Agak rumit menjelaskannya sama kamu, Doi. Jadi, alangkah baiknya kita sudahi saja malam ini dengan saya pulang ke rumah saya, kamu pulang ke rumah kamu. Oh, iya, Kum. Nah, kalau begini nih, saya ngerti nih, Kum. Kamu ngomongnya jelas, Kum. Jadi saya paham. Nggak kepanjangan, nggak kependekan. Pas. Pas. Terima kasih ya, Kum. Sama-sama, Doi. Besok-besok kalau ngomong tuh kayak begitu, Kum. Ya, saya jadi ngerti, paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.